pertama latar belakang. Latar belakang tentang Vihara yaitu Vihara Budi Bakti, alamatnya di Jalan Pembangunan, Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau. Latar belakang pemilihan kegiatan. Perlindungan lingkungan hidup ini sudah menjadi sorotan masyarakat luas baik internasional maupun nasional. Perlindungan lingkungan ini adalah upaya sistem dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Hal ini tidak lain disebabkan semakin berkembangnya pertumbuhan masyarakat, yang dimana tentu akan memberi pengaruh terhadap lingkungan hidup itu sendiri, yang seringkali menyebabkan ketidakharmonisan antara kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup. Awal mula suatu ketidakserasian dalam suatu lingkungan hidup disebabkan oleh manusia karena terjadi perkembangan masyarakat yang tidak terkontrol dan pesat. Jadi setiap kegiatan manusia baik dalam riak kecil maupun riak yang besar dalam langkah yang inisial atau rutin serta akan mempengaruhi lingkungannya. Sebaliknya manusia tidak akan terlepas pula dari pengendalian pengaruh lingkungan baik yang dalam langkah baik yang datang dari alam sekitarnya, fisik maupun non-fisik, baik juga dari hubungan antara individu dan manusia. Yang kedua, dampak dari ketidakserasian dalam melindungi lingkungan. Dari sumber permasalahan lingkungan tersebut lalu kemudian berkembang menjadi bentuk dan variasi rentetan masalah lingkungan. Yang antara lain ada pertama pencemaran, yang kedua pemanfaatan alam secara tidak kendali, yang ketiga ketidakseimbangan ekosistem. Yang pertama pencemaran atau pollution. Masalah pencemaran timbul bila mana suatu zat atau energi dengan tingkat konsentrasi yang sedemikian rupa hingga dapat mengubah kondisi lingkungan baik langsung ataupun tidak langsung. Pencemaran ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kegiatan-kegiatan industri dan kegiatan pertambangan. Yang kegiatan industri ini biasa pencemaran lingkungan yang kegiatan industri ini dapat diartikan sebagai dalam bentuk limbah, jejak buangan berbahaya seperti logam-logam berat, zat radioaktif, air buangan panas, dan juga lain-lain. Kalau yang kegiatan pertambangan itu pencemaran lingkungan yang dari kegiatan pertambangan yang dapat diartikan bentuknya terjadi kerusakan instalasi, kebocoran, dan pencemaran buangan pertambangan. Yang kedua, ada pemanfaatan alam secara tidak terkendali. Masalah selanjutnya yang timbul dari ketidakharmonisan di lingkungan hidup. Adalah rusaknya tata lingkungan hidup. Hal ini tidak lain muncul akibat dari tingkah laku manusia yang mengeksploitasi dan menggunakan sumber daya secara tidak seimbang atau berlebihan. Aktivitas sehari manusia yang turut adil dan besar menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan hidup. Contohnya seperti kegiatan penebangan pohon, pemanfaatan ekosistem pantai, dan penangkapan ikan di laut. Masalah pemanfaatan alam secara tidak kendali ini sebenarnya memiliki keterkaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Contohnya tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak dibarengi dengan peningkatan penemuan kebutuhan masyarakat. Karena tidak terpenuhinya kebutuhan pokok sehari-hari, masyarakat cenderung melakukan eksploitasi berlebihan seperti pada gambar yang ada di bawah ini tersebut. Yang ketiga, ketidakseimbangan ekosistem. Karena merupakan suatu kesatuan, komponen-komponen dalam lingkungan hidup tentu memiliki kaitan satu dengan yang lainnya agar tercipta keserasian dalam lingkungan tersebut. Nah, apabila ada suatu komponen dalam sebuah lingkungan hidup yang terganggu, maka dipastikan seluruh komponen yang berada dalam lingkungan tersebut akan terkena pengaruhnya, baik yang dari dampak positif dan yang negatif. Nah, pertumbuhan penduduk yang menjadi penyebab terbesar turunnya kualitas ekosistem sosial karena dengan semakin banyak pertumbuhan, maka akan semakin kompleks masalah sosial yang ada di masyarakat. Apabila masalah tersebut tidak dapat diatasi dengan segera, maka kualitas ekosistem sosial pun akan mengalami penurunan. Jadi, tujuan dari pelindungan lingkungan ini adalah mengajak semua orang untuk melindungi lingkungan. Karena dampak negatif yang ditimbulkan sangat banyak sehingga yang terkena imbasnya itu kita sendiri juga. Bukan hanya manusia sendiri yang terkena imbasnya, tetapi juga makhluk lain yang juga mendapatkan imbas yang sama. Jadi oleh karena itu kita harus melindungi lingkungan hidup kita agar terciptanya ekosistem yang sehat serta membuat lingkungan kita lebih terawat dan terlestarikan. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Deskripsi lokasi kegiatan Vihara Budi Bakti merupakan salah satu tempat ibadah umat Buddha di Kota Batam. Terletak di Jalan Pembangunan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja. Lokasi Vihara Budi Bakti ini berada di ujung jalan utama dan dari depan tampak terlindung oleh perpohonan yang rimbun. Vihara Budi Bakti juga baik dikunjungi bagi mereka yang ingin menikmati wisata spiritual. Bangunannya juga bagus dan memiliki banyak arti.
Berikut adalah partisipan kegiatan. 4 anggota kelompok kami berpartisipasi dalam kegiatan ini. 4 anggota kami mengunjung langsung ke Vihara Bodhi Bakti untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, bahan dan alat. Yang pertama, handphone sebagai alat dokumentasi dari kegiatan ini. Yang kedua, laptop yang digunakan untuk mengerjakan proposal. Yang ketiga, handphone untuk mencatat hasil observasi. Selanjutnya, metode pelaksana kegiatan. Metode pelaksana kegiatan yang dilakukan kelompok kami yaitu dengan metode observasi, pengamatan langsung dengan cara mendatangi langsung ke Vihara Bodhi Bakti untuk mengumpulkan informasi. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh kelompok kami yaitu dengan melakukan survei atau wawancara di sekitar lingkungan Vihara Bodhi Bakti. Selain itu, kami juga melakukan pengumpulan data dari Vihara Bodhi Bakti dengan berkomunikasi dengan pengurus vihara. Kami melakukan observasi secara langsung dan mengambil beberapa dokumentasi terkait vihara dan fasilitas yang dimiliki. Yang terakhir, metode pengolahan data. Yang pertama, editing. Ketika seluruh data telah terkumpulkan, maka kami melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Jika terdapat kekurangan data, maka kami akan secara langsung berkomunikasi lagi dengan pengurus vihara. Yang kedua, klasifikasi. Setelah selesai melakukan proses pengecekan, selanjutnya kami akan mengklasifikasikan data yang sudah dikumpulkan sebagai beberapa bagian sinkron menggunakan pengelompokannya. Yang ketiga, verifying. Verifikasi. Setelah mengklasifikasikan data, kami akan melakukan pembuktian ulang terhadap data-data yang sudah kami kumpulkan supaya terjamin validitas menurut data yang diperoleh. Yang terakhir, kesimpulan. Ini adalah tahapan akhir dari pengolahan data, di mana kami akan membuat kesimpulan tentang keperluan dalam menciptakan proposal ini. Yang terakhir adalah analisis data. Pada tahapan ini, kami akan mengevaluasi, menganalisa lebih lanjut tentang data yang sudah kami peroleh. Setelah itu, kami akan mencari solusi yang akan diterapkan terhadap konflik tersebut. Dalam proses ini, kelompok kami akan merumuskan ide-ide mereka untuk menyelesaikan masalah secara bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Bab 3, biaya dan jadwal kegiatan, waktu dan kegiatan acara. Jam 8 sampai jam 8.10 itu pembukaan oleh ketua panitia. Terus 8.10 sampai 8.15 itu Biku Sangha memasuki ruangan aula. Jam 8.15 sampai 8.20 itu nama Karapata dipimpin Biku Sangha. 8.20 sampai 8.25 itu permohonan Pancasila Aradana. Jam 8.25 sampai 8.30 itu Buddha Nusati. 8.30 sampai 8.35 itu Dhamma Nusati. Selanjutnya akan dibaca Hendy. Nah, selanjutnya pas udah jam 8.35 sampai 8.40 itu bagian Saham Nusati. Terus selanjutnya 8.40 sampai 8.45 Parita Satya Gata, dan di 8.45 sampai 9.10 itu meditasi. Selanjutnya pas jam 9.10 sampai 9.15 itu tentang permohonan Dhamma di sana. Nah, di 9.15 sampai jam 10 itu tentang Dhamma di sana, tentang perlindungan lingkungan. Nah, jam 10 sampai jam 10.10 itu Amisadana, dan 10.10 sampai 10.15 itu pelimpahan jasa. Dan pas di jam 10.15 sampai 10.20 akan dibacakan Parita Nama Karagata yang dipimpin oleh Biku Sangha, dan pas di jam 10.20 sampai 10.30 itu bagian penutup akhirnya. Selanjutnya, biaya atau tarif. Representasi yang kami presentasi itu, yang kami sewa bus itu sekitar 1.250.000, dan biaya konsumsi yang kami keluarkan untuk membuat tugas itu 700.000, dan total dari keseluruhan biaya itu 1.950.000. 4. Penutup. 4.1 Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu perlindungan lingkungan itu sangat perlu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, berguna untuk menjaga lingkungan terhindar dari berbagai. 4.2 Saran. Saran dari kami yaitu marilah kita membiasakan diri untuk berupaya melindungi lingkungan sekitar kita demi memunculkan kualitas hidup yang baik datang.